Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin agak melenceng sedikit. Yang saya tanyakan tentang bid'ah hasanah dalam agama itu termasuk dalam kategori khilafiyah atau memang ada dalam agama Islam? Syukran Ustaz. Agak menyimpang ya, cinta kepada Allah, tapi nggak apa-apa. Pertanyaannya tentang bid'ah hasanah ya, apakah ada dalam Islam? Ya, kita menjawab bukan berdasarkan hawa nafsu atau berdasarkan perkataan kita pribadi. Ketika dijawab, maka berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita lihat perkataan yang menyatakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih yang kita bisa baca dalam buku-buku atau di searching di Google juga ada ya. Bagaimana Nabi orang pertama kali, manusia yang pertama kali yang menyatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Dan Nabi tidak pernah membagi bid'ah terbagi dua. Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan lain-lain, man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, setelah Rasulullah wafat, maka dia akan melihat banyaknya pertentangan, perselisihan, beda pendapat di kalangan umat Islam. Maka Rasul memberikan solusi, fa 'alaikum. Ketika kau menemukan kondisi seperti itu, maka wajib bagimu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin. Ya, para khulafa pengganti Rasul yang telah mendapatkan hidayah. Tabiha wa alaikum bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Artinya berpegang teguh, istiqomah dengan sunnah Nabi dan sunnah khulafa, para sahabat Nabi, khulafa rasyidin. Mereka yang menjadi khalifah-khalifah itu. Tamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawajid. Ya, berpegang teguhlah dengannya sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhilah, kata Nabi, perkara-perkara yang baru dalam masalah agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam masalah agama yang bukan berasal dari Allah dan Rasulnya, maka itu dikatakan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap bid'ah itu sesat, kata Nabi. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in dan generasi-generasi berikutnya, ya, terutama tiga generasi terbaik dalam Islam, tidak pernah mengatakan ada bid'ah hasanah. Memang perkataan itu baru ada di belakang, ya, abad-abad belakangan, yang memang ada sebagian ulama membagi bid'ah terbagi dua. Tapi kalau kita melihat kepada di zaman Rasul, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka begitu banyak perkataan dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang mereka mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Contoh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, enggak ada yang baik. Karena bid'ah itu suatu perkara yang menyelisihi perintah Rasul, ajaran Rasul, praktek Rasul. Dan Abdullah bin Umar, sahabatnya, mengatakan setelah Rasul tadi mengatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, karena ini kesesatan itu adalah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Nah, Abdullah bin Umar juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nas hasanah, setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik. Orang-orang mengatakan ini kan baik, apa salahnya? Kenapa ini nggak boleh? Nah, Abdullah bin Umar sudah jauh belasan abad yang lalu, setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia menganggapnya baik, nggak boleh. Ini berkaitan tentang masalah din, agama, bukan masalah yang berkaitan dengan dunia. Kalau dunia boleh, bid'ah itu sesuatu yang baru. Dalam masalah dunia, dulu naik onta, sekarang naik mobil, boleh. Ya, dulu nggak ada pesawat kan, boleh. Ini bid'ah, suatu hal yang baru dalam masalah dunia. Tapi kalau baru dalam masalah agama, itu yang terlarang. Karena yang berhak untuk menetapkan tentang syariat ini hanyalah Allah dan Rasulnya. Tapi Rasul
apa? Menginformasikan. Ada rekomendasi setelah Allah dan Rasul, yaitu Rasul merekomendasikan para sahabat. Kita disuruh mengikuti para sahabat dalam beragama ini. Berarti Allah, Rasul, dan para sahabat. Maka kalau para sahabat ijma, sepakat mereka tentang suatu permasalahan, maka itu juga menjadi sumber hukum dalam Islam. Karena tadi Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa rasyidin. Maka wajib bagimu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin, sunnahnya para sahabat. Dan ketika juga Nabi pernah mengucapkan bahwa orang Yahudi akan terpecah menjadi umat Yahudi, ya, 71 golongan. Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah. Dan umatku ini, umatku kata Nabi, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Nabi sudah paham. Belasan abad yang lalu Nabi sudah mengatakan umatnya akan terpecah. Berbeda-beda pemahamannya, tapi Nabi selalu memberikan solusi. Apa itu? Ketika Nabi mengatakan wasataftariqu hadhil umma ala 73 firqah kulluhum finnar ila wahid. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan yang mana semuanya akan diancam dengan masuk neraka kecuali satu yang dikatakan firqatun najiyah, firqah yang selamat, kelompok yang selamat. Maka sahabat pun bertanya, siapa? Mahi ya Rasulullah, siapa mereka? Yang satu ini yang selamat, sedangkan umatmu yang lain akan dimasukkan dalam neraka karena dengan dosa-dosanya, pemahaman yang sesat, menyimpang, amaliyah yang tidak ada tuntunannya. Siapa yang selamat ini? Kata Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Sunnah di sini artinya bukan qabliyah ba'diyah begitu, bukan. Sunnah pengertian di sini adalah cara beragama, jalan, cara beragama. Sunnahku artinya ajaran Rasul, dan sunnah para sahabat artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat. Rekomendasi langsung dari Rasulullah, berpegang pada sunnahku dan apa yang ada pada para sahabat. Nah, kalau kita berpegang teguh kepada Allah yaitu Al-Quran, kepada sunnah Rasul jelas, dan sudah juga sunnah kepada para sahabat, tiga ini dapat rekomendasi. Dan Rasul pun mengatakan, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang hidup di zamanku. Siapa? Sahabat. Kemudian generasi setelah itu siapa? Tabi'in. Generasi setelah sahabat namanya tabi'in. Kemudian generasi setelah itu siapa? Tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Khairun nas kata Nabi, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi setelah itu, kemudian generasi setelah itu. 3 generasi yang Rasul merekomendasikan untuk kita ikuti sebagai sebaik-baik manusia, karena mereka paling paham tentang Islam, paling benar mengamalkan Islam. Nah, ikuti sahabat, generasi setelah itu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Nah, mereka ini rekomendasi. Adapun generasi setelah itu, maka tidak ada rekomendasi dari Allah dan Rasul. Kalau mereka generasi 3 ini hidup di 3 abad pertama, di 3 abad pertama, abad pertama, abad kedua, abad ketiga, ya. Mereka ini lebih banyak, bukan berarti tidak ada yang sesat, tidak ada yang salah, tapi kehidupan manusia pada waktu itu lebih banyak yang benar, terjaga, karena mereka lebih dekat kepada masa-masa kenabian, lebih dekat kepada masa sahabat, ya. Karena yang paling paham tentang Islam, yang paling mengerti, paling dalam imannya, paling dalam ilmunya, paling banyak jihad dan sungguh-sungguhnya untuk berkorban, berjuang menegakkan Islam dan sunnah adalah generasi-generasi mereka. Termasuk imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mereka hidup di zaman-zaman tersebut, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kita lihat perkataan dari Rasul mengatakan, kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Tidak pernah Rasul membagi 2. Abdullah bin Umar juga mengatakan begitu, dan Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan begitu, Huzaifah bin Yaman juga mengatakan begitu. Banyak perkataan sahabat yang semakna dengan itu. Disuruh kita untuk mengikuti, faqad kufitum, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa setiap bid'ah itu sesat dan kamu hendaknya mengikuti sunnah. Sesungguhnya sunnah itu sudah cukup bagimu. Nah, makanya kalau kita lihat
perkataan ulama-ulama kontemporer. Itu ada memang ulama, tidak semua, tapi ada perkataan sebagian ulama belakangan, ya, bukan yang di awal-awal abad-abad pertama Islam. Mereka lah yang membagi Islam menjadi dua, ya, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah yang baik, ada bid'ah yang sesat. Padahal bid'ah itu kan salah. Kok yang sesat ada baiknya? Bid'ah itu satu dosa yang dilarang oleh Rasulullah, dan pasti itu sesat dan salah. Kok ada bid'ah hasanah, bid'ah yang baik? Kok ada yang salah yang baik? Kesalahan itu pasti tidak baik. Kok dikatakan ada kesalahan yang baik? Karena bid'ah itu pasti salah, karena bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak berpatokan kepada individu atau ulama ini, ulama itu, tapi yang kita lihat adalah dalil. Agama Islam, agama dalil, agama hujjah, agama yang berisi wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ternyata dalil yang kita lihat dalam Al-Quran maupun hadis adalah perintah untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan kafah, dengan benar. Dan ternyata Rasul mengatakan ikuti beliau dan ikuti para sahabat. Dan ternyata kita lihat para sahabat maupun generasi berikutnya, begitu banyak perkataan mereka yang menyuruh kita untuk jangan sampai menyelisihi apa yang Rasulullah ajarkan. Ya, jadi kalaupun ada, antum pernah dengar bahwa bid'ah itu ada bid'ah hasanah, maka ketahuilah itu bukan berasal dari Nabi, bukan berasal dari para sahabat, dari tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Selama 3 abad pertama tidak ada pembagian bid'ah seperti itu. Nah, kalaupun mereka mengatakan, menisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kata mereka Imam Syafi'i pernah membagi bid'ah terbagi 2, maka ketahuilah itu satu hal yang keliru. Perkataan Imam Syafi'i ini ada di kitab Al-Hilyah, Hilyatul Auliya, di mana beliau mengatakan bahwa bid'ah, ya, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Beliau membagi seperti itu. Tapi kita lihat bagaimana penjelasannya dan contohnya. Bid'ah yang terpuji, kata beliau, adalah sesuatu yang betul-betul itu mengikuti sunnah Rasul. Contoh, misalnya salat tarawih, bid'ah yang terpuji, bahasa, secara bahasa saja. Sebetulnya bid'ah itu tidak ada yang terpuji, tapi beliau memberikan contoh yang di zaman Nabi nggak ada, tapi di sahabat ada. Sebetulnya kita tahu di zaman sahabat ada dan disepakati oleh para sahabat, berarti itu menjadi sunnah sahabat. Contoh tarawih, di zaman Nabi, salat tarawih itu cuma 3 hari kan? Salat tarawih di zaman Nabi cuma 3 hari, karena Nabi takut akan menjadi wajib, karena wahyu itu turun pada waktu itu, dan Rasul khawatir salat tarawih menjadi wajib, maka Rasul hanya mengerjakan 3 hari saja. Setelah itu Rasul meninggalkannya, karena khawatir turunnya ayat mewajibkan kaum muslimin untuk mengerjakan salat tarawih. Tapi pernah terjadi dan berjamaah di masjid, tapi Rasul tinggalkan, takut Allah turunkan ayat menjadi wajib sehingga memberatkan kaum muslimin. Nah, maka 3 hari saja, setelah itu nggak ada lagi salat tarawih berjamaah. Nah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar menghidupkan kembali salat tarawih yang dulu pernah berjamaah bersama Nabi, dan para sahabat sudah tahu bahwa salat tarawih itu hukumnya sunnah. Karena begitu Nabi wafat, terputuslah wahyu, maka pada waktu itu semua tahu salat tarawih itu sunnah, karena nggak ada keterangan dalam Al-Quran bahwa salat tarawih itu wajib. Nah, karena ini diketahui sunnah dan pernah dilakukan di zaman Nabi, Umar menghidupkan kembali salat tarawih di masjid. Karena apa? Banyak pada waktu itu kaum muslimin yang menghidupkan salat malam di bulan Ramadan sendiri-sendiri, ya, berpecah belah ke sana kemari di masjid, tapi sendiri-sendiri. Maka Umar mengumpulkan kembali inisiatifnya, idenya, disepakati oleh seluruh para sahabat pada waktu itu, ijma, bahwa kita membuat kembali salat tarawih berjamaah, karena ini pernah dilakukan dulu, pernah ada cuman berhenti, lalu Umar menghidupkan kembali. Nah, itulah kata Imam Syafi'i bid'ah yang terpuji, artinya sesuatu pernah ada lalu tidak ada, lalu timbul lagi. Contohnya salat tarawih. Jadi bukan hal yang betul-betul baru, tidak, ada contohnya sebelumnya, lalu kemudian hilang karena Rasul khawatir menjadi wajib. Nah, begitu Rasul wafat, tahulah para sahabat berarti ini bukan yang wajib, ya. Maka di zaman Umar kembali menghidupkan, maka salat tarawih pun dikerjakan dengan berjamaah sebagaimana dulu juga berjamaah di masjid. Nah, inilah yang dikategorikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa bid'ah ada yang terpuji, ada yang tercelah. Yang terpuji itu seperti itu loh, seperti salat tarawih. Nah, tapi ada contohnya.
Adapun bid'ah yang tercela, kata beliau, ya ini yang tidak ada contohnya, yang tidak ada contohnya, nggak pernah diamalkan, nggak pernah dilaksanakan, tidak pernah dipraktekkan, nggak pernah diajarkan, nggak pernah didakwahkan. Ini yang tercela. Adapun terpuji, yaitu sesuatu yang dihidupkan kembali oleh kaum muslimin, yang mana itu pernah ada sebelumnya, pernah ada, bukan betul-betul baru, tidak, pernah ada, lalu blank, lalu dihidupkan kembali oleh kaum muslimin. Itu namanya bid'ah terpuji. Itu istilah yang disebut Imam Syafi'i. Istilah seperti itu kemudian disalah kaprahkan oleh sebagian kaum muslimin pada generasi-generasi berikutnya. Kata mereka, itu ada bid'ah hasanah itu. Kata Imam Syafi'i ada bid'ah hasanah. Padahal maksudnya bid'ah terpuji di sini adalah sesuatu yang pernah dilakukan, lalu kemudian tidak dilakukan, lalu dihidupkan kembali. Karena memang ilatnya sudah tidak ada lagi. Di zaman Nabi khawatir turun ayat menjadi wajib salat tarawih, maka Rasul pun meninggalkan cuma 3 hari saja, takut menjadi wajib. Dan ketika Rasul sudah wafat, maka tahulah mereka bahwa ini bukan wajib, sudah sunnah, berarti hukumnya sunnah ya. Gak ada keterangan salat tarawih itu wajib. Maka kembali di zaman Umar khalifah, beliau menghidupkan kembali. Nah, coba kita lihat, kalau kita lihat di zaman sekarang kaum muslimin melakukan amaliyah yang mereka katakan bid'ah hasanah, padahal amal itu memang betul-betul tidak ada. Tidak ada sama sekali di zaman Nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu betul-betul baru. Padahal yang kata Imam Syafi'i tadi, kalaupun itu istilah dibenarkan, kalaupun kita anggap benar, beliau mengatakan bid'ah terpuji itu maksudnya salat tarawih contohnya, bukan betul-betul yang baru gitu. Tapi perkataan Imam Syafi'i ini dibawa oleh mereka seolah-olah inilah bid'ah hasanah. Bukan itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mencontohkan salat tarawih yang pernah ada lalu tidak ada lalu dihidupkan, bukannya yang betul-betul seperti zaman sekarang nih, yang betul-betul baru, yang nggak ada sama sekali. Contoh sebelumnya nggak ada, tuntunan tidak ada, dalilnya tidak ada, keterangan tidak ada, nggak pernah dipraktekkan, nggak pernah diamalkan, nggak pernah diajarkan, nggak pernah didakwahkan. Betul-betul baru. Itu bukan bid'ah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Tapi mereka katakan itu dimaksud. Ini salah kaprah. Jadi istilah pembagian bid'ah hasanah saja tidak ada, ya, yang dilakukan oleh para ulama kita. Dan yang ada itu perkataan Imam Syafi'i tadi. Dan inilah disalahpahami oleh segelintir dari kaum muslimin, sehingga mereka membawa perkataan ini kepada bolehnya bid'ah hasanah. Tapi kalaupun ada ulama setelah itu, barangkali 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, kita ketahui kebenaran itu dalam Islam bukanlah berdasarkan perkataan individu-individu yang kalau jelas itu bertentangan, maka kita harus tolak. Karena semua ulama tidak maksum, meskipun namanya Kiai Haji maksum, tidak maksum, tidak terjaga, nggak terpelihara, nggak steril dari dosa, nggak ada ulama yang steril. Nabi dan Rasul steril, dijaga, maksum. Adapun para sahabat, pribadi para sahabat nggak maksum. Para sahabat loh, apalagi ulama belakangan. Ya bisa jadi kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Kalau benar kita ikuti, kalau salah kita nggak ikuti. Jangan taklid buta. Apa kata ulama ini pasti benar. Belum tentu. Coba lihat dulu dalilnya ada nggak, keterangannya ada nggak, contoh ada nggak, praktek ada nggak di zaman sebelumnya. Di zaman terbaik Islam, keemasan Islam di 3 abad pertama. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Ya, jadi para ulama sekali berapapun tetap mereka bukanlah orang yang maksum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Tapi Rasul terjaga, dan para sahabat pribadi-pribadi mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali misalnya, mereka pun tidak maksum. Bisa suatu ketika mereka keliru, kurang kuat, lemah pendapatnya dan seterusnya. Tapi kalau kesepakatan sahabat maksum, ketika para sahabat bersepakat itu maksum, berarti itu terjaga dari kesalahan. Kenapa? Sudah direkomendasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti mereka. Bisa dipahami?